Hai semuanya, balik lagi di channel aku Irma Mardia. Di video kali ini aku mau membahas tentang fenomena akhir-akhir ini. Aku sering banget lihat orang-orang ngomongin tentang slow living di Batam. Ada yang merasa di Batam cocok banget nih untuk slow living. Nah, ada juga yang bilang kayak, hah, di Batam untuk slow living, hidup di Batam aja udah sekeras itu gitu loh. Dan jujur aku ngerti dua-duanya. Di sosmed slow living di Batam itu digambarin indah banget, kayak ngopi pagi, kerja nggak terlalu terburu-buru, sore lihat laut, hidup tenang. Dan memang dibanding dengan Jakarta, Batam itu nggak sehektik itu loh, nggak macet segila Jakarta, jarak kemana-mana relatif dekat, dan kadang masih ada ruang untuk bernapas. Tapi sebagai orang yang tinggal dan bekerja di Batam, aku juga mau jujur. Menurutku slow living di Batam itu bukan realita penuh, tetapi pilihan hidup yang sangat terbatas. Karena faktanya di Batam itu banyak orang yang setiap hari kerja keras, banyak yang merantau jauh dari keluarga, biaya hidup itu nggak semurah itu guys. Terus kerjaan itu juga sering shift, capek, penuh target, capek mental, dan lain-lain. Jadi kalau ada yang bilang di Batam itu slow living banget, hidup santai, aku paham kalau ada yang langsung jawab slow living dari mananya gitu. Kebanyakan orang yang kerja di Batam itu datang untuk bertahan hidup, bukan buat healing ya. Kita datang ke sini untuk cari kerja, nabung, terus membangun masa depan, kirim uang ke keluarga di kampung, ataupun membuka oportunitas lain yang lebih baik daripada daerah asal kita gitu. Dan dalam kondisi kayak gitu, slow living versi sosmed terasa nggak relatable banget. Jadi slow living di Batam itu sebenarnya apa sih? Menurut aku pribadi, slow living di Batam itu bukan tentang hidup pelan, tetapi juga menemukan jeda kecil di hidup yang keras. Bukan berarti kerja santai, uang gak dipingkirin, hidup tenang tanpa tekanan, tapi lebih ke tapi lebih ke pulang kerja, HP udah ditaruh gitu ya, makan tanpa mikir cicilan, tanpa mikir hutang, tanpa mikir kerjaan, ngopi sore sambil sadar aku capek tapi aku masih bertahan, terus juga menikmati momen kecil di tengah hidup yang berat ini. Kenapa sampai pro dan kontra tentang hidup di Batam yang bisa slow living itu bisa masuk akal guys? Karena bagi yang setuju bisa slow living di Batam, menurutku masuk akal juga karena Batam memberikan hal itu. Laut, tempo yang tidak terlalu cepat, dan juga jarak yang dekat, minim macet. Tetapi bagi yang nggak setuju juga menurutku masih masuk akal banget, karena realitanya hidup di Batam itu keras buat banyak orang, terutama perantau. Dan menurut aku dua-duanya benar. Kalau kamu pekerja di Batam dan kamu merasa hidup kamu nggak ada slow-slownya, itu bukan karena kamu gagal dalam hidup ini ya, tapi karena memang kamu sedang berjuang. Dan slow living itu nggak harus video estetik di sosmed gitu. Kadang slow living itu cuma bertahan satu hari lagi, nggak nyalahin diri sendiri, dan ngasih waktu diri sendiri untuk istirahat walaupun sebentar. Kalau kamu perantau di Batam, kerja keras setiap hari, dan nonton video ini, aku cuma mau bilang perjuangan kamu itu valid banget, capek kamu juga valid. Dan kalau kamu bisa nemuin momen yang kecil tetapi bisa membuat kamu bernapas untuk hari ini, itu adalah versi slow living versi kamu. Kalau kamu punya pendapat sendiri tentang slow living di Batam, setuju atau enggak setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Kita ngobrol bukan debat. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Oh iya, satu lagi, buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris dari nol, langsung tutor langsung ditutorin sama ditutorin dan langsung ditutorin sama aku, bisa ikut kelas Cloud Edu. Dan juga setiap hari dan setiap seminggu sekali kita mengadakan free class trial untuk teman-teman yang mau join. Kalian langsung cek di Instagram Cloud Edu di sini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Bye.